Bayangkan kamu punya gaji 2 digit jutaan di BUMN. Posisi aman, status terhormat, masa depan terjamin. Tapi tiba-tiba kamu memutuskan berhenti. Bukan karena terpaksa, melainkan karena panggilan hati. Inilah kisah inspiratif Raka, seorang mantan pegawai BUMN yang berani meninggalkan zona nyaman demi mengejar mimpi. Dari balik meja kantor ke dapur sederhana, ia memulai bisnis keripik kentang dengan modal hanya Rp300.000 saja. Banyak orang bermimpi masuk BUMN karena dianggap stabil, bergengsi, bahkan jadi impian banyak keluarga. Namun, kenyataan kadang bisa jadi jebakan. Dalam teori entrepreneurship, keputusan berani meninggalkan stabilitas disebut risk-taking behavior, salah satu ciri utama pengusaha sukses. Raka menunjukkan bahwa terkadang langkah paling berisiko justru membuka jalan baru menuju pencapaian lebih besar. Raka adalah seorang manajer keuangan di BUMN dengan gaji mapan dan karir menjanjikan. Namun, jauh di dalam dirinya ada dorongan kuat untuk mencari makna lebih dalam hidupnya. Ia ingin menjalani hidup dengan lebih bebas, khususnya untuk beribadah tanpa terikat jadwal kantor yang padat. Keputusan resign bukan impulsif, melainkan hasil perenungan panjang, pilihan yang tidak mudah di tengah ekspektasi keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak entrepreneur besar memulai langkah mereka bukan dari kekurangan, tapi dari purpose. Menurut Harvard Business Review, bisnis yang lahir dari tujuan hidup lebih tahan lama dibandingkan yang hanya mengejar keuntungan. Dalam kasus Raka, ia tidak meninggalkan gaji besar karena bosan, melainkan karena ingin hidup sejalan dengan keyakinan. Inilah yang membuatnya berani mengambil resiko yang orang lain tak sanggup. Keputusan ini mungkin terdengar gila bagi sebagian orang, namun dalam dunia bisnis, keberanian mengambil keputusan seringkali menjadi modal utama. Orang yang menunda karena takut kehilangan kenyamanan justru sering terjebak. Raka memilih jalan berbeda, menukar kenyamanan dengan peluang. Inilah awal mula perjalanannya sebagai pengusaha. Setelah resign, Raka mulai mencari ide bisnis. Ternyata jawabannya datang dari rumahnya sendiri. Ibunya sering membuat keripik kentang sederhana untuk menemani makan soto tanpa bumbu. Dari situ, Raka melihat peluang. Makanan ringan yang sederhana tapi bisa dikembangkan dengan varian rasa baru. Ia mulai meracik resep, menambahkan bumbu balado, keju, hingga rasa pedas yang lebih modern. Dengan modal hanya Rp300.000, ia membeli 10 kg kentang, plastik kemasan, bumbu, dan sebuah sealer. Dari dapur rumah yang sederhana, lahirlah merek Kentung. Strategi ini dikenal dengan istilah bootstrapping, memulai usaha dengan modal terbatas namun memaksimalkan sumber daya yang ada. Banyak bisnis dunia lahir dari garasi atau dapur rumah, seperti Apple dan Amazon. Kuncinya bukan pada besar kecilnya modal, melainkan seberapa kreatif memanfaatkan peluang. Raka membuktikan bahwa inovasi produk bukan modal besar yang membuat bisnis bertahan. Keputusan memilih keripik kentang juga bukan sembarangan. Kebanyakan orang fokus pada keripik singkong atau pisang, tapi Raka memilih jalur berbeda. Inilah contoh nyata Blue Ocean Strategy, masuk ke pasar yang belum jenuh dengan persaingan. Dengan positioning unik, Kentung lebih mudah menonjol di tengah produk camilan yang sudah padat pemain.
Awalnya, Raka hanya memproduksi 10 kg kentang per minggu. Ia mengemas, menjual, bahkan mempromosikannya sendiri. Namun, berkat konsistensi dan strategi yang tepat, bisnisnya berkembang pesat. Kini, Kentung mengolah hingga 1,2 ton kentang per bulan dengan omset ratusan juta rupiah. Produk ini hadir di lebih dari 120 titik penjualan offline, didukung dengan reseller di berbagai kota, serta pemasaran digital yang kuat melalui marketplace dan media sosial. Kesuksesan ini bukan kebetulan. Raka menjalankan 3 strategi kunci: diferensiasi produk dengan varian rasa unik, branding yang kuat lewat nama Kentung yang catchy, dan omnichannel marketing yang menggabungkan penjualan offline, online, hingga reseller. Strategi ini sesuai dengan Blue Ocean Strategy, yaitu menciptakan pasar baru dengan diferensiasi, bukan sekedar perang harga. Jika kita lihat dari perspektif manajemen, Raka membangun fondasi bisnis yang scalable. Dari usaha rumahan, ia berhasil membuat sistem produksi lebih rapi, bekerja sama dengan petani kentang Dieng untuk pasokan bahan baku dan memperkuat brand melalui storytelling. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya soal produk yang enak, tapi juga kemampuan membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan. Awalnya, keluarga Raka sempat kecewa dan khawatir. Bagaimana tidak, meninggalkan gaji besar untuk membuat keripik kentang terdengar seperti langkah mundur. Namun, waktu membuktikan. Kini keluarganya bangga melihat Raka sukses membangun Kentung. Dari dapur sederhana, bisnis ini bertransformasi menjadi usaha dengan tim produksi, jaringan distribusi yang luas, dan omset ratusan juta rupiah. Kisah ini mengajarkan bahwa validasi terbesar dalam bisnis adalah hasil nyata. Dukungan keluarga dan lingkungan sering datang setelah melihat bukti. Dalam manajemen, hal ini disebut proof of concept, membuktikan bahwa ide benar-benar bisa berjalan. Raka berhasil melewati fase yang sulit, membuktikan mimpinya dengan kerja nyata. Transformasi Raka juga menjadi pelajaran penting bagi calon entrepreneur. Seringkali, langkah besar kita dianggap tidak masuk akal oleh orang lain. Namun, keberanian untuk melangkah ditambah konsistensi bisa mengubah keraguan menjadi kebanggaan. Dari sinilah kita belajar bahwa bisnis bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang keberanian membuktikan diri. Raka membuktikan bahwa modal kecil bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Dengan kreativitas, strategi, dan niat yang tulus, ia mampu mengubah Rp300.000 menjadi bisnis bernilai ratusan juta rupiah. Dari gaji BUMN yang aman, ia memilih jalan penuh resiko, tapi lebih bermakna. Jika Raka bisa, kenapa kamu tidak? Pertanyaannya sekarang, ide apa yang sudah lama kamu simpan, tapi belum pernah kamu coba? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Saya Bang Ontio, salam sukses.